Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Dewi Intan Permatasari, NIM 211F100483, kelas A6, Prodi PLB, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS tentang tunanetra yang diampu oleh dosen Bunda Sugihartati. Adapun tugasnya akan saya mulai, yaitu tentang rangkuman dari pengertian tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Dan menurut istilah umum, tunanetra yaitu adalah kondisi fisik seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Adapun di sini ada beberapa aspek, yaitu klasifikasi, penyebab, karakteristik, teknologi pendukung, dan referensinya. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang definisinya dulu ya, yaitu tunanetra menurut Wiktionary. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total atau total blind. Di sini biasanya mata mengalami gelap, tidak ada cahaya sama sekali yang masuk ke dalam mata. Nah, ini tergolong dalam total blind dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya, seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Di sini biasanya kita bisa lihat untuk tunanetra itu biasanya mengandalkan di indera pendengaran dan indera penciumannya. Di sini biasanya indera pendengaran untuk seseorang yang menderita tunanetra itu indera pendengarannya sangat tajam. Jadi ketika ada bunyi-bunyi sedikit saja, dia akan bisa mendengar dan membedakan itu suara apa, suara siapa. Dia biasanya bisa cepat tanggap. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu klasifikasi. Klasifikasi ini berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. 1. Tunanetra sebelum dan sejak lahir. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Nah, untuk yang pertama ini, tunanetra sebelum dan sejak lahir itu biasanya bawaan atau biasanya memang turunan dari ibu, atau kita bisa mengkategorikannya pada turunan gen. Nah, jadi biasanya keluarganya ada yang menderita tunanetra, jadi ada kemungkinan untuk diturunkan kepada bayinya.
Jadi untuk tunanetra sebelum dan sejak lahir ini, jadi setelah bayi itu lahir, bayi itu sudah mengalami tunanetra. Untuk yang kedua, tunanetra setelah lahir dan atau pada usia kecil. Nah, untuk aspek yang kedua ini, itu biasanya bayi itu akan mengalami gangguan-gangguan setelah dia lahir. Nah, misalkan bayi itu tidak bisa menangkap cahaya yang ada di sekitarnya. Nah, itu tidak bisa dideteksi oleh dokter pada saat dia dilahirkan. Untuk yang ketiga, tunanetra pada usia sekolah atau masa remaja. Nah, untuk yang ketiga ini biasanya ada beberapa penyebab. Misalkan seseorang mengalami kecelakaan dan kemudian mengalami luka di sekitar kepala atau di sekitar mata hingga mempengaruhi pada penglihatannya. Untuk yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Nah, ini juga hampir sama penyebabnya. Jadi bisa karena mungkin ada penyakit yang bisa menyebabkan pengaruh kepada penglihatannya. Biasanya juga di zaman sekarang ini biasanya makanan juga sangat berpengaruh pada indera penglihatan. Kemudian yang kelima yaitu tunanetra dalam usia lanjut. Nah, banyak ya kita jumpai untuk usia lanjut ini banyak sekali yang mengalami kebutaan di usia lanjut. Nah, itu karena aspek usia yang sudah senja, jadi itu bisa mempengaruhi sel-sel saraf yang ada yang bisa mendukung untuk penglihatan itu sendiri. Nah, kemudian sekarang yang kedua, berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Tunanetra ringan, tunanetra setengah berat, tunanetra berat. Nah, untuk yang ini biasanya tunanetra ringan dan tunanetra setengah berat itu biasanya masih bisa ditolong dengan memakai kacamata. Untuk yang tunanetra berat ini itu sudah mengalami blind, jadi tidak bisa melihat cahaya setitik apapun. Blind artinya gelap, sama sekali tidak ada cahaya. Kemudian berdasarkan pemeriksaan klinik, berdasarkan kelainan-kelainan pada mata, ada beberapa macam, yaitu miopia, penglihatan jarak dekat, bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Kemudian yang kedua, hiperopia, penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Yang ketiga, astigmatisme, penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata. Biasanya ini kita mengenalnya dengan rabun dekat, rabun jauh, minus, plus, silinder. Nah, itu biasanya yang sering kita kenal dengan istilah-istilah itu. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya ketunanetraan kepada seseorang. Penyebabnya itu ada dua, yaitu prenatal dan postnatal. Untuk prenatal yaitu faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Nah, ini sangat tergantung kepada seorang ibu dan keluarga-keluarga dari orang tua. Nah, ini biasanya memang terjadi kekurangan nutrisi di dalam kandungan, itu juga bisa terjadi, atau ibu mengalami kecelakaan sewaktu hamil,
itu juga bisa mempengaruhi penglihatan pada bayi. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua yaitu postnatal. Postnatal yaitu faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal. Dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Antara lain, kerusakan pada mata atau saraf mata. Pada waktu persalinan hamil, ibu menderita penyakit gonorrhea, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan, seperti trauma dan akibat kecelakaan. Nah, di penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan ya tentang penyebab terjadinya ini, misalkan seperti kecelakaan. Kemudian untuk yang setelah melahirkan ini, setelah bayi ada di luar kandungan, itu banyak penyebabnya. Misalkan memang karena dari penyakit atau dari kecelakaan, nah yang bisa mempengaruhi saraf-saraf pada penglihatan manusia. Selanjutnya yaitu karakteristik pada tunanetra. Karakteristik pada tunanetra di sini ada 3 macam, yaitu fisik, perilaku, dan psikis. Nah, saya akan jelaskan untuk yang pertama yaitu fisik. Keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya lainnya. Perbedaan nyata diantaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala ketunanetraan yang dapat diamati dari segi fisik antara lain mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan lain sebagainya. Banyak ya kita jumpai di sekitar kita anak yang memiliki kelainan seperti ini. Dan kita juga bisa membedakannya dengan mudah ya, karena ini kan bisa ciri-ciri untuk fisiknya. Jadi mudah untuk kita mengenalinya. Nah, untuk yang kedua sekarang. Yang kedua yaitu perilaku. Perilaku ini beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini. Antara lain, berkedip lebih banyak dari biasanya. Nah, sekarang ya, untuk anak-anak zaman sekarang ini biasanya berkedip yang lebih banyak ini biasanya kita bisa lihat untuk anak-anak yang sering menggunakan handphone atau gadget. Nah, untuk rentang waktu yang sangat lama menggunakan gadget itu, anak itu akan sering berkedip. Jadi mengalami berkedip yang sangat sering. Kemudian menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, seperti rabun dekat, rabun jauh. Ini sudah merupakan ciri-cirinya. Adanya keluhan antara lain mata gatal, panas, pusing, kabur, atau penglihatan ganda. Nah, untuk sekarang ini banyak kita jumpai untuk ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi adalah karena seringnya memakai gadget. Jadi intensitas waktunya itu sangat sering dan sangat lama untuk memakai gadget. Jadi itu akan mengalami gejala-gejala seperti gatal, panas, pusing, penglihatan kabur. Nah, itu yang akan sering terlihat gejala-gejala untuk mata ini, ketunanetraan ini. Kemudian yang ketiga yaitu psikis. Tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas atas sampai batas bawah. Kadangkala ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang mengalami tunanetra, sehingga menimbulkan ketegangan, gelisah di antara keluarga.
Seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian seperti curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, dan ketergantungan yang berlebihan. Nah, ini semua merupakan psikis yang dialami oleh seorang tunanetra, karena mereka kan sadar mereka itu memiliki kekurangan. Jadi mereka itu akan lebih sensitif untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Nah, itu juga memang sangat berpengaruh pada psikis seorang yang memiliki tunanetra. Nah, untuk selanjutnya penurunan penglihatan, yaitu low vision. 1. Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. Yang kedua, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Yang ketiga, memicingkan mata atau mengerutkan kening, terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu. Untuk low vision ini ya, karena kan tidak disebabkan dari lahir, jadi masih bisa ditolong dengan menggunakan kacamata atau lensa mata yang biasa dipakai banyak orang untuk saat ini. Jadi tidak begitu berpengaruh pada ketunanetraan itu sendiri, karena mereka masih bisa melihat dengan alat bantu. Aspek selanjutnya yaitu teknologi pendukung. Nah, perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak digunakan untuk membantu para tunanetra. Penggunaan program seperti JAWS atau pembaca layar membuat pengoperasian komputer menjadi dimungkinkan oleh para tunanetra. Kegiatan membaca buku yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh tunanetra selain menggunakan huruf braille, kini dapat dilakukan dengan bantuan alat pemindai atau scanner. Dengan menggunakan perangkat tersebut pada komputer yang telah dilengkapi dengan peranti lunak pembaca layar, pengguna cukup meletakkan buku di atas kaca pemindai dan program akan langsung membacanya dari teks yang direproduksi oleh komputer. Untuk saat ini ya, memang kan karena teknologi sudah sangat canggih, jadi untuk para tunanetra itu sendiri akan bisa beradaptasi dan bisa memiliki pendidikan seperti layaknya orang-orang yang normal. Jadi memang saat ini untuk fasilitas-fasilitas sudah sangat mendukung untuk mereka yang memiliki kekurangan ini. Adapun referensi dari yang saya sampaikan tadi yaitu SLBK Batam diarsipkan dari versi asli, kemudian Pertuni diarsipkan dari versi asli juga. Demikian untuk rangkuman tugas 1 saya, tugas UTS saya, rangkuman pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.